Bayu duduk di teras rumah kayunya yang sederhana, menatap kosong ke arah sawah yang mulai ditutupi kabut senja. Di tangannya, ia meremas sebatang rokok yang bahkan tak sempat ia nyalakan. Hatinya berkecamuk, penuh amarah dan kecewa yang tak mampu ia luapkan. Sejak kelahiran bayi yang digendong istrinya, Ratna, kebahagiaan rumah tangganya justru runtuh bagai kaca yang terhempas ke tanah. Bayi itu lahir dengan wajah yang tak sama sekali menyerupainya. Tatapan mata orang-orang kampung, bisikan lirih penuh gosip yang ia dengar, semakin meneguhkan kecurigaannya. Bayu bukan ayah dari anak itu. Dan setiap kali melihat Ratna menimang si kecil dengan penuh kasih sayang, hatinya terasa ditusuk ribuan pisau. Ratna, meski sadar suaminya berubah dingin, tetap mencoba menjaga kehangatan rumah. "Bang, minumlah teh hangat ini," ucapnya lembut, sambil tersenyum letih. Namun Bayu hanya menatapnya dengan mata penuh amarah yang ditahan. Senyum Ratna yang dulu menenangkan kini justru membuat darahnya mendidih, karena di balik senyum itu ia hanya melihat seorang pengkhianat. Malam-malam Bayu semakin gelisah. Tidurnya tak pernah lelap, selalu dihantui bayangan Ratna bersama lelaki lain yang ia bayangkan sebagai ayah dari bayi itu. Di balik rasa sakit hatinya, ada suara batin yang terus berteriak, "Hancurkan dia. Buat dia menyesal seumur hidup." Bisikan itu makin lama makin jelas, membuatnya sulit membedakan antara pikirannya sendiri dan dorongan kegelapan yang menguasai jiwa. Bayu mencoba menahan diri, mencoba mencari alasan untuk tetap waras. Ia mengingat masa-masa awal pernikahan mereka, saat Ratna begitu setia menemaninya dalam susah dan senang. Tapi setiap kali ia melihat bayi itu, semua kenangan indah terkubur oleh rasa benci. "Dia sudah mengotori rumah tangga ini," bisik Bayu pada dirinya sendiri, suaranya bergetar menahan emosi. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur desa, Bayu meninggalkan rumah dengan langkah tergesa. Ia menuju sebuah gubuk di ujung hutan, tempat orang-orang sering berbisik tentang keberadaan seorang dukun tua. Hatinya berdebar keras, namun amarahnya mengalahkan rasa takut. Baginya, hanya ada satu jalan keluar, Ratna harus menanggung balasan setimpal. Gubuk itu remang, dipenuhi bau dupa dan suara gemeretak kayu terbakar. Seorang lelaki tua berwajah pucat duduk bersila, menatap Bayu dengan mata merah menyala. "Aku tahu alasanmu datang," ucapnya serak, seolah bisa membaca isi hati tamunya. Bayu hanya menunduk, tangannya gemetar, tapi hatinya bulat. "Saya ingin istri saya merasakan azab, agar dia tahu rasanya dikhianati," katanya lirih namun penuh dendam. Dukun itu tersenyum tipis, memperlihatkan giginya yang hitam keropos. Ia mengeluarkan sebuah kantong kecil berisi tanah kuburan dan sehelai kain hitam. "Taburkan ini di bawah ranjangnya, bacakan mantranya. Maka roh-roh akan menuntaskan dendammu," ujarnya. Bayu menggenggam benda itu dengan tangan bergetar, matanya berkaca-kaca, antara takut, sedih, dan marah. Di malam itulah, takdir kelam mulai ditulis untuk Ratna. Malam itu, setelah pulang dari gubuk sang dukun, Bayu berjalan dengan langkah berat. Hujan masih menetes, membasahi tubuhnya, tapi ia tak peduli. Kantong kecil berisi tanah kuburan itu terasa panas di genggamannya, seolah-olah benda itu menyimpan energi jahat yang menunggu dilepaskan. Bayu tahu ia telah memilih jalan gelap, namun luka di hatinya lebih besar daripada rasa takut pada dosa. Sesampainya di rumah, Ratna tengah menidurkan bayinya. Bayu menatap dari balik pintu kamar, wajahnya pucat, matanya kosong. Ada getaran aneh dalam dadanya ketika melihat Ratna tersenyum pada si kecil, senyum tulus yang dulu membuatnya jatuh cinta, kini berubah menjadi simbol pengkhianatan. Bayu menggertakkan giginya, membiarkan kebencian mengalahkan sisa-sisa cintanya. Ratna sempat menoleh. "Bang, kau dari mana? Basah kuyup begitu?" tanyanya cemas. Bayu hanya diam, menutup pintu tanpa menjawab, lalu duduk di ruang tamu dalam kegelapan. Ratna menghela napas, merasa ada jarak yang kian dalam di antara mereka, tapi ia terlalu lelah untuk terus memaksa bicara. Tengah malam,
Ketika Ratna sudah terlelap, Bayu perlahan bangkit. Kakinya melangkah hati-hati, kantong kecil itu sudah ia genggam erat. Bisikan gaib kembali terdengar di telinganya, samar tapi jelas, "Sekarang waktunya, bebaskan dendammu." Suara itu membuat tubuhnya gemetar, tapi juga memberi dorongan aneh yang sulit ia lawan. Dengan hati-hati, ia menaburkan tanah kuburan itu ke bawah ranjang tempat Ratna tidur. Bau apek bercampur amis segera memenuhi kamar. Bayu menutup matanya, melafalkan mantra yang diajarkan sang dukun. Suaranya bergetar, namun semakin lama semakin mantap, seakan ada kekuatan asing yang menyatu dengan dirinya. Lampu kamar berkelip 2 kali, lalu padam. Angin dingin masuk dari jendela yang tertutup rapat, membuat tirai berkibar sendiri. Ratna mulai menggeliat dalam tidurnya, tubuhnya berkeringat dingin, bibirnya bergetar seolah mengigau. Bayu hanya menatapnya dari ujung ranjang, dadanya naik turun, antara puas dan takut pada apa yang baru saja ia lakukan. Ratna mengerang lirih, wajahnya pucat, tangannya mencengkeram dada. Bayi yang berada di sisinya menangis keras, seakan merasakan ada sesuatu yang tak kasat mata sedang bermain di sekitar mereka. Ratna terbangun setengah sadar, memanggil lirih, "Bayu, tolong, ada yang aneh." Namun Bayu hanya berdiri, diam, menatap dengan sorot mata yang tak lagi penuh cinta. Malam itu menjadi awal penderitaan Ratna. Bayu kembali ke ruang tamu, duduk di kegelapan sambil menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ada air mata yang jatuh, tapi bukan lagi karena cinta, melainkan karena hatinya yang semakin dikendalikan oleh dendam dan kegelapan. Dari kejauhan, ia bisa mendengar erangan Ratna yang semakin lemah, dan tangisan bayi yang tak kunjung reda. Pagi menjelang, namun rumah itu tidak lagi terasa seperti rumah. Ratna bangun dengan tubuh lemas, wajahnya pucat, dan matanya sembab. Malam tadi ia dihantui mimpi buruk, bayangan hitam menindih dadanya, membuatnya nyaris tak bisa bernapas. Ia mencoba tersenyum pada Bayu yang duduk di kursi bambu sambil menatapnya, tapi senyumnya hambar, penuh rasa sakit yang tak bisa ia jelaskan. "Aku merasa aneh, Bang, tubuhku seperti diperas tenaga semalaman," lirih Ratna. Bayu hanya menatap tanpa ekspresi, lalu menjawab dingin, "Mungkin kau kecapean mengurus bayi." Kata-katanya terdengar biasa, tapi sorot matanya menyimpan kepuasan yang tak bisa disembunyikan. Ratna tak curiga, ia hanya menunduk sambil mengelus bayinya yang masih sering rewel. Hari-hari berikutnya penderitaan Ratna semakin nyata. Tubuhnya sering panas tiba-tiba, lalu dingin seolah darahnya berhenti mengalir. Ia juga mulai memuntahkan cairan hitam yang berbau busuk, membuatnya ketakutan. Namun setiap kali ia meminta Bayu membawanya ke tabib, Bayu selalu menolak, "Nanti saja, kau butuh istirahat di rumah." Ratna mulai sadar ada sesuatu yang tidak wajar. Malam-malamnya selalu dipenuhi erangan, mimpi buruk, bahkan kadang ia melihat bayangan hitam berdiri di sudut kamar. Bayinya pun ikut sering menangis tanpa sebab, seolah melihat sesuatu yang tidak tampak oleh mata manusia. Hatinya diliputi ketakutan, tapi ia tidak tahu harus bicara kepada siapa. Sementara itu, Bayu justru semakin larut dalam kegelapan. Ia sering pergi malam-malam menemui dukun tua itu, mencari cara untuk mempercepat penderitaan Ratna. Sang dukun memperingatkan, "Setiap kutukan menuntut bayaran, Nak. Semakin kau ingin cepat, semakin besar pula harga yang harus kau bayar." Tapi Bayu sudah terlalu buta oleh dendam, ia tak peduli lagi. Di malam ketiga setelah ritual, Ratna terbangun dengan tubuh kaku. Ia merasa seperti ada tali tak kasat mata yang menjerat lehernya. Napasnya sesak, matanya melotot, sementara Bayu hanya duduk di kursi menatapnya dengan wajah beku. Ratna berusaha meraih tangan suaminya, tapi Bayu bergeming, bahkan sedikit tersenyum melihat istrinya tersiksa. "Bayu, tolong aku," suara Ratna parau, matanya berkaca-kaca memohon belas kasih. Namun bagi Bayu, setiap erangan itu justru menjadi pembenaran bahwa kutukan mulai bekerja. Ia merasakan kepuasan aneh, meski jauh di lubuk hatinya masih ada suara kecil yang berbisik, "Apakah ini benar?"
Atau aku telah berubah jadi monster. Malam itu, tangisan bayi menggema lebih keras dari sebelumnya, seperti sebuah alarm yang mengusir ketenangan rumah. Ratna tergeletak lemah di ranjang, tubuhnya menggigil, sementara Bayu berdiri di depan jendela menatap kegelapan. Hatinya bimbang sesaat, tapi bisikan gaib kembali menguat, teruskan, jangan berhenti sebelum dia hancur, dan Bayu pun membiarkan hatinya tenggelam semakin dalam ke jurang kegelapan. Malam berikutnya, udara di rumah itu semakin berat, seolah setiap sudut dipenuhi energi gelap. Ratna terbaring lemah, tubuhnya semakin kurus, matanya sayu namun penuh ketakutan. Ia sering meracau, menyebut-nyebut nama-nama asing yang tak pernah ia kenal. Bayu hanya duduk di kursi, menatap dengan dingin, meski sesekali bayangan rasa bersalah menghantui pikirannya. Suatu ketika, Ratna berteriak histeris. Ia menunjuk sudut kamar, matanya melebar penuh horor. Bayu, ada dia di sana. Wajahnya hitam, matanya merah menyala. Tangisnya pecah, tubuhnya berusaha mundur meski tak kuat. Bayu menoleh, tapi tak melihat apa-apa kecuali dinding kosong. Namun, bulu kuduknya ikut meremang tanpa alasan. Bayi mereka menangis semakin kencang, suaranya memecah malam. Ratna meraih si kecil dengan tangan gemetar, seolah ingin melindunginya dari sesuatu yang tak terlihat. Bayu menatap istrinya dengan campuran benci dan takut. Dalam hatinya, muncul pertanyaan yang ia coba buang jauh-jauh, apakah roh-roh itu hanya akan menyiksa Ratna, atau mereka juga mengincar rumah ini. Malam itu, Bayu kembali menemui dukun tua di gubuk remang. Kenapa dia mulai melihat bayangan? Bukankah santet itu hanya untuk membuatnya menderita? Tanyanya gusar. Sang dukun menghela napas panjang, menatap dengan mata yang semakin merah. Kau tak paham, nak. Roh-roh yang kau panggil tak pernah puas. Mereka menagih lebih dari sekadar tubuh lemah seorang perempuan. Bayu tercekat. Apa maksudmu? Dukun itu tersenyum miring, wajahnya semakin menyeramkan. Setiap dendam yang kau lepaskan adalah pintu yang kau buka. Dan pintu itu tak bisa kau tutup lagi semudah membukanya. Kau pikir hanya Ratna yang akan jadi korban. Hati-hati, roh itu juga bisa menginginkan darahmu, atau anakmu. Kata-kata itu menghantam Bayu seperti petir. Ia terdiam lama, dadanya terasa sesak. Namun bayangan Ratna bersama lelaki lain kembali memenuhi pikirannya. Kebencian itu kembali menguasai, menenggelamkan rasa takut. Biar saja, jawabnya singkat, yang penting dia merasakan balasan. Dukun itu hanya tertawa serak, tawa yang menggema hingga menusuk telinga Bayu. Saat Bayu kembali ke rumah, ia mendapati Ratna duduk di lantai sambil memeluk bayinya erat. Wajahnya pucat pasi, bibirnya bergetar. Bayu, tolong, aku melihat sosok itu lagi, dia menatap bayi ini, dia ingin membawanya. Air matanya jatuh deras, bercampur dengan keringat dingin. Bayu menatapnya tanpa kata, tapi hatinya mulai diliputi kecemasan yang tak ia akui. Malam semakin larut, angin kencang menghantam jendela, suara ketukan samar terdengar di atap. Ratna meringkuk ketakutan, sementara Bayu duduk termenung. Untuk pertama kalinya, ia merasa rumah. Itu tak hanya mengurung Ratna dalam penderitaan, tapi juga dirinya sendiri. Dan jauh di lubuk hati, Bayu mulai merasakan sesuatu, santet itu tak lagi sepenuhnya dalam kendalinya. Malam itu, suara tangisan bayi terdengar jauh lebih nyaring dari biasanya, menusuk telinga hingga membuat Bayu gelisah. Ratna berusaha menenangkan dengan susah payah, tetapi tubuhnya yang lemah membuat ia nyaris terjatuh. Matanya sembab, wajahnya pucat, dan suaranya parau ketika berkata, Bayu, ada sesuatu yang mengganggu anak ini. Dia menangis karena bukan hanya lapar. Bayu diam, tetapi bulu kuduknya berdiri ketika melihat mata bayi itu menatap ke arah sudut kamar yang gelap. Bayi itu menangis semakin keras, tangannya seolah berusaha menolak sesuatu yang tak terlihat. Ratna ikut menoleh ke arah yang sama, dan tiba-tiba ia berteriak, Bayu. Dia ada lagi di sana. Bayangan itu semakin dekat. Bayu terperanjat. Meskipun matanya tak menangkap sosok apapun,
hawa dingin yang menusuk tulang jelas terasa. Ia merasakan seolah ada mata lain yang menatap dari kegelapan. Untuk pertama kalinya, Bayu merasa takut dengan sesuatu yang ia ciptakan sendiri. Ratna mulai membaca doa dengan suara bergetar, sementara bayi di pelukannya masih menangis keras. Namun doa itu justru membuat suasana semakin aneh. Lampu kamar berkedip, lalu padam total, meninggalkan mereka dalam kegelapan pekat. Di antara gelap itu, terdengar suara langkah pelan, menyeret, mendekat ke arah ranjang. Bayu meraih korek api dan menyalakan lilin dengan tangan gemetar. Sekilas, ia melihat bayangan hitam menempel di dinding, bergerak sendiri tanpa sumber tubuh. Bayangan itu mengulurkan tangan panjang dan kurus, menuju Ratna dan bayi mereka. Bayu tercekat, wajahnya berubah pucat, kakinya nyaris tak sanggup melangkah. Ratna menangis ketakutan, memeluk bayinya erat-erat. "Bayu, tolong aku, tolong anak kita," jeritnya. Namun di benak Bayu, ada pergulatan antara dorongan untuk membiarkan santet itu bekerja hingga tuntas, atau menyelamatkan anak yang sebenarnya tak bersalah. Bayangan itu makin mendekat, udara kamar semakin pengap. Lilin di tangan Bayu bergetar hebat hingga akhirnya padam ditiup angin dingin. Gelap kembali menelan ruangan. Dalam kegelapan itu, Bayu mendengar bisikan gaib yang menusuk telinganya, "Kau sudah menyerahkan dia, sekarang giliran darah anakmu." Bayu terdiam, jantungnya hampir pecah. Ia baru sadar bahwa dendamnya telah membuka pintu pada sesuatu yang lebih mengerikan dari sekadar membalas Ratna. Bayi itu kini menjadi incaran. Dan di titik itu, Bayu merasakan ketakutan yang jauh lebih besar daripada rasa benci yang selama ini menguasainya. Pagi itu, suasana rumah masih diselimuti hawa kelam. Ratna duduk di sudut kamar, tubuhnya lemah, memeluk bayinya erat. Ia terus menatap Bayu dengan mata penuh ketakutan sekaligus harapan, seakan hanya suaminya yang bisa melindungi mereka. Namun Bayu justru termenung, wajahnya kaku, pikirannya terbelah antara dendam dan rasa bersalah. Sepanjang malam, bisikan gaib terus menghantui telinganya. "Biarkan kami mengambilnya, kau akan bebas dari derita, anak itu bukan darahmu." Kalimat itu terus terngiang, menusuk nuraninya. Bayu memejamkan mata, namun bayangan lelaki asing yang ia percaya sebagai ayah bayi itu kembali muncul, membakar hatinya dengan api cemburu. Ratna meraih tangan Bayu dengan lemah, suaranya serak. "Bayu, aku mohon, ada yang mengganggu kita, aku tidak tahu apa, tapi aku tahu ini bukan sekadar sakit. Tolong, jangan biarkan anak kita diambil." Air matanya jatuh, membasahi tangan Bayu yang dingin dan kaku. Bayu menatap Ratna lama, hatinya berperang. Di satu sisi, ia ingin melihat Ratna hancur, merasakan perih yang ia alami. Namun di sisi lain, tatapan polos bayi itu mengoyak hatinya. Anak itu memang bukan darah dagingnya, tapi tetap lahir dari rahim istrinya. Dan sekarang, roh-roh jahat itu menginginkan bayi tak berdosa itu sebagai tumbal. Malam harinya, ketegangan kembali pecah. Bayu mendengar suara pintu berderit sendiri, meski terkunci rapat. Angin dingin menerobos masuk, membuat lilin-lilin padam satu persatu. Ratna berteriak, tubuhnya kembali kejang-kejang, sementara bayi itu menangis hingga wajahnya memerah. Bayu merasa rumahnya kini lebih mirip penjara roh daripada tempat tinggal manusia. Dalam ketakutan itu, Bayu mencoba melafalkan doa. Namun lidahnya keluh, setiap kata yang keluar terdengar terputus-putus. Bisikan gaib justru semakin jelas, menertawakan usahanya. "Terlambat, Bayu, kau sudah memilih jalan kami, kau sudah berjanji." Suara itu seperti datang dari dalam kepalanya sendiri, membuat Bayu hampir gila. Ratna menjerit sambil memeluk anaknya, matanya menatap Bayu penuh rasa putus asa. "Kalau kau masih punya hati, selamatkanlah anak ini," teriaknya. Kata-kata itu menghantam hati Bayu, lebih tajam daripada belati. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar dihadapkan pada pilihan yang menentukan, membiarkan dendam menguasai, atau berbalik melawan kekuatan yang telah ia panggil. Bayu akhirnya berlutut,
menutup wajahnya dengan kedua tangan, air matanya jatuh deras. Tuhan, apa yang telah kulakukan? Bisiknya gemetar. Namun saat itu juga, suara gaib menjawab dengan tawa yang mengerikan. Bayu sadar, dirinya tak hanya melawan Ratna, ia kini melawan sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang mungkin tak bisa ia hentikan lagi. Malam itu, hujan turun deras, petir menyambar berkali-kali, menerangi rumah kayu yang sudah lama retak. Bayu duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah pintu yang bergoyang diterpa angin. Ratna dan bayinya bersembunyi di kamar, terdengar hanya isakan lirih yang tak pernah berhenti. Namun justru di kesunyian itu, Bayu merasa ada sesuatu yang ikut duduk bersamanya. Ia merasakan napas dingin di tengkuknya, bulu kuduknya berdiri. Perlahan, ia menoleh ke arah kursi di seberang meja. Sekilas, kilatan petir menampakkan sosok hitam dengan mata merah menyala duduk di sana, menatapnya lekat-lekat. Bayu terlonjak, kursinya hampir terbalik. Namun ketika ia berkedip, sosok itu menghilang. Bayu gemetar, keringat dingin mengalir di wajahnya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar sadar bahwa kutukan yang ia lepaskan tak lagi hanya mengincar Ratna, tapi juga dirinya. Apa ini harga yang dimaksud dukun itu? Pikirnya panik, tapi sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, suara bisikan itu kembali datang. Kau milik kami sekarang, Bayu. Ia berusaha lari ke kamar, namun langkahnya terasa berat seakan ada tangan tak kasat mata yang menahan kakinya. Dari sudut matanya, ia melihat bayangan hitam merayap di lantai, melingkari tubuhnya. Napasnya tersengal, dadanya terasa ditekan sesuatu. Bayu berusaha membaca doa, tapi lidahnya keluh, hanya keluar suara serak yang nyaris tak terdengar. Ratna yang melihat dari pintu kamar berteriak, "Bayu, apa yang kau lakukan hingga makhluk itu datang?" Air matanya mengalir deras, matanya penuh rasa takut bercampur putus asa. Bayu hanya menoleh sebentar, wajahnya pucat, matanya merah karena ketakutan. Ia ingin menjawab, tapi mulutnya terkunci, seolah ada kekuatan gaib yang menutup rapat. Tiba-tiba, tubuh Bayu terdorong keras hingga membentur dinding. Suara keras membuat bayi menangis histeris. Bayu berusaha bangkit, namun tubuhnya kembali ditekan ke lantai. Sosok hitam itu kini berdiri di atasnya, tinggi, kurus, dan berwajah kabur. Hanya mata merahnya yang menyala terang, menatap Bayu dengan kebencian. Ratna berlari mendekat sambil memeluk bayinya, berusaha menarik Bayu. "Lawan, Bayu. Jangan biarkan dia menguasaimu," jeritnya. Air mata Ratna menetes ke tangan Bayu, dan entah mengapa, tetesan itu membuat Bayu merasa ada secercah kekuatan baru. Untuk pertama kali, ia ingin bertahan hidup, bukan lagi karena dendam, tapi demi anak yang kini terancam. Dengan sisa tenaganya, Bayu berteriak lantang, memanggil nama Tuhan yang lama ia lupakan. Suara gaib itu menjerit marah, rumah bergetar hebat, dan lilin-lilin padam seketika. Gelap menelan semuanya. Namun di tengah gelap itu, Bayu tahu, perang sebenarnya baru saja dimulai, dan ia tak bisa lagi mundur. Malam masih diliputi kegelapan pekat. Hanya suara hujan yang menghantam atap dan tangisan bayi yang pecah di udara. Bayu terduduk di lantai, tubuhnya penuh luka lebam akibat dihantam kekuatan gaib. Nafasnya tersengal, namun di matanya ada tekad baru yang sebelumnya tak pernah ada. Ia sadar, jika ia tak melawan sekarang, bukan hanya Ratna, tapi dirinya dan bayi itu akan menjadi korban. Ratna memeluk bayinya erat-erat, matanya menatap Bayu dengan bingung. "Apa yang sebenarnya sudah kau lakukan, Bayu?" Ratna menangis histeris. Bayu tak bisa menyembunyikan kebenaran lebih lama. Dengan suara parau ia mengaku, Aku menyantetmu, Ratna. Aku ingin kau menderita, tapi mereka sekarang juga menginginkan nyawa kita." Ratna terdiam, hatinya hancur mendengar pengakuan itu. Namun rasa takutnya lebih besar daripada sakit hatinya. "Kalau begitu, lawanlah. Jangan biarkan mereka mengambil anak ini," jeritnya. Kata-kata Ratna menusuk Bayu lebih dalam dari apapun.
Untuk pertama kalinya, ia merasa menyesal, tapi penyesalan itu datang di saat pintu neraka sudah terbuka. Angin berembus kencang, jendela bergetar keras, dan dari balik kegelapan terdengar suara tawa panjang yang menyeramkan. Bayangan hitam itu muncul kembali, lebih besar dari sebelumnya, kini tubuhnya menempel di langit-langit dengan mata merah menyala. Suaranya bergema, "Kau sudah menyerahkan jiwa, sekarang waktunya membayar." Bayu menggertakkan gigi, lalu berdiri meski tubuhnya gemetar. Ia menggenggam selembar kain hitam pemberian dukun yang masih tersisa. Dengan suara lantang ia mencoba melafalkan doa, kali ini bukan mantra dukun, tapi doa yang ia hafal sejak kecil namun lama ia tinggalkan. Suaranya bergetar, namun semakin keras hingga mengalahkan suara hujan. Sosok hitam itu menjerit marah, tubuhnya meliuk, mencoba menghantam Bayu. Namun setiap kata doa yang keluar dari mulut Bayu seperti membakar bayangan itu. Ruangan terasa panas, lilin yang mati tiba-tiba menyala sendiri dengan api biru, menerangi wajah Ratna yang pucat ketakutan. Bayu berteriak sekuat tenaga, mengangkat kain hitam itu lalu melemparkannya ke api lilin. Kain itu terbakar seketika. Api berkobar besar meski hanya dari sehelai kain. Suara jeritan gaib menggema, membuat kaca jendela pecah dan perabotan rumah beterbangan. Bayangan hitam itu terhuyung, seolah kesakitan. Namun tepat sebelum lenyap, suara itu kembali terdengar, lebih menusuk dari sebelumnya, "Kau bisa melawan, Bayu, tapi kau tak bisa kabur dari harga yang sudah kau bayar." Api padam tiba-tiba, rumah kembali gelap. Bayu jatuh berlutut, tubuhnya lemas. Ratna hanya bisa menatapnya, tak tahu apakah ini akhir dari mimpi buruk, atau justru awal dari bencana yang lebih besar. Malam yang mencekam akhirnya berlalu, meninggalkan keheningan yang menakutkan. Ratna duduk sambil memangku bayinya, wajahnya pucat pasi. Bayu terbaring di lantai, tubuhnya lemah seperti kehabisan tenaga. Meski begitu, matanya tak bisa terpejam. Ia tahu sesuatu masih mengintai di luar sana, menunggu saat yang tepat untuk kembali menyerang. Di luar rumah, suara gonggongan anjing terdengar panjang dan melengking, tanda ada sesuatu yang tak kasat mata berkeliaran. Ratna menoleh ke arah pintu, lalu berbisik dengan penuh ketakutan, "Bayu, aku merasa ada yang berdiri di depan rumah." Bayu menahan nafas, bulu kuduknya meremang. Ia tahu benar siapa yang datang. Tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu. Duk, 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 suaranya menghentak, seperti pukulan palu besar. Bayu meraih Ratna dan mengisyaratkan untuk diam. Namun ketukan itu berubah menjadi suara berat yang memanggil, "Bayu, bukalah pintu. Kau masih berhutang padaku." Suara itu dingin, penuh kuasa. Itulah suara sang dukun. Bayu menggigil, tubuhnya gemetar hebat. Semua kesalahannya kembali menghantam batinnya. Ia teringat saat pertama kali mendatangi dukun itu, dengan penuh kebencian terhadap Ratna. Ia meminta agar Ratna menderita, agar hidupnya hancur karena dianggap mengkhianati pernikahan mereka. Dan kini, kebodohan itu menjerat dirinya sendiri. "Aku tidak akan menyerahkan mereka, aku tidak akan biarkan kau ambil anak ini," teriak Bayu dengan suara serak. Pintu berguncang hebat, seperti hendak roboh. Ratna menjerit kecil, memeluk bayinya semakin erat. Bayangan hitam merembes masuk melalui celah pintu, menyelinap seperti asap pekat yang hidup. Bayu bangkit dengan susah payah, mencoba berdiri tegak. Ia menggenggam sisa-sisa keberanian yang tersisa. "Jika aku harus mati, biarlah, tapi jangan sentuh Ratna dan anakku," teriaknya. Kalimat itu membuat Ratna terkejut. Baru kali ini ia mendengar Bayu menyebut bayi itu anaknya juga. Ada air mata yang jatuh di pipi Ratna, campuran takut dan terharu. Suara tawa sang dukun menggema dari balik kegelapan, "Kau pikir penyesalanmu bisa menebus dosa, Bayu? Tidak, semuanya sudah terlambat. Jiwa itu sudah milikku." Suara itu membuat kaca-kaca jendela bergetar, atap rumah seperti akan runtuh. Bayangan pekat mulai membentuk sosok tinggi menjulang, matanya menyala merah darah. Bayu menutup mata, lalu menguatkan diri.
Ia tahu hanya ada satu cara, melawan dengan hati yang benar-benar pasrah, bukan dengan dendam, bukan dengan kebencian. Ia berjongkok, meraih Ratna dan bayinya, lalu berbisik pelan, "Maafkan aku, Ratna, maafkan semua dosaku." Tepat setelah kata itu terucap, cahaya aneh berkilat dari dalam rumah, seperti cahaya yang lahir dari doa dan penyesalan yang tulus. Cahaya itu meledak dari dalam rumah, membuat bayangan hitam menjerit kesakitan. Sosok dukun yang tadi begitu perkasa kini terhuyung, seolah tubuhnya terbakar oleh sesuatu yang tak terlihat. Ratna menutup mata, memeluk bayinya erat-erat, sementara Bayu berdiri dengan tubuh gemetar namun matanya menyalakan tekad yang tak pernah ia miliki sebelumnya. "Kau pikir penyesalanmu akan membebaskanmu, Bayu?" Suara dukun menggema. Suaranya bercampur dengan desisan gaib yang menusuk telinga. Bayu menatap sosok itu dengan mata penuh air, lalu berteriak, "Aku memang berdosa, aku yang menjerumuskan keluargaku ke dalam neraka ini. Tapi malam ini, aku akan menebusnya meski dengan nyawaku." Bayangan itu menyerang, merambat seperti asap yang hendak membekap Ratna dan bayi. Bayu dengan refleks berdiri menghadang, tubuhnya diterpa angin gaib yang begitu kuat hingga darah mengucur dari mulutnya. Namun ia tetap tak bergeming. Dengan suara parau, ia mengucapkan doa yang sama, lebih keras, meski tubuhnya hampir rubuh. Cahaya yang tadi muncul kembali menyala, kali ini lebih terang. Dari tubuh Bayu sendiri seolah keluar sinar putih yang menyilaukan, membuat sosok gaib itu teriak dengan jeritan yang memekakkan telinga. Dukun itu terbungkus dalam kobaran api tak kasat mata, meronta seperti makhluk yang terbakar dari dalam. Ratna menatap adegan itu dengan air mata bercucuran. Ia melihat Bayu berdiri tegak meski tubuhnya goyah, seperti seorang prajurit terakhir yang melawan maut. Bayi yang digendongnya tiba-tiba berhenti menangis, matanya seakan ikut menatap cahaya itu, membuat suasana semakin mencekam sekaligus sakral. Tiba-tiba suara dukun itu melemah, "Bayu, kau bodoh. Kau akan mati sia-sia." Namun sebelum kata-kata itu selesai, tubuh bayangan hitam itu meledak menjadi kepingan asap yang beterbangan, lalu lenyap ditelan kegelapan malam. Rumah berguncang sekali lagi, sebelum akhirnya kembali hening. Bayu terhuyung, tubuhnya jatuh berlutut. Ratna segera menghampiri, memeganginya dengan tangis pecah. "Bayu, jangan tinggalkan aku," teriaknya. Bayu tersenyum lemah, darah menetes dari bibirnya. "Ratna, jaga anak kita, jangan ulangi kesalahanku, aku mencintaimu," bisiknya lirih. Dengan kalimat itu, mata Bayu perlahan tertutup, tubuhnya terkulai di pelukan Ratna. Malam kembali sunyi, hanya suara hujan yang tersisa. Ratna menangis sejadi-jadinya, namun di balik kesedihan itu ada secercah cahaya, ia tahu suaminya telah menebus dosanya dengan nyawa. Dan bayi yang ia gendong adalah satu-satunya harapan yang harus ia lindungi, warisan dari cinta dan penyesalan seorang ayah.